Saat ini setelah membunuh seseorang, tak perlu lagi repot-repot memikirkan cara membuang mayat. Si pembunuh bayaran baru-baru ini mengembangkan alat berteknologi tinggi yang tampak seperti tas yang bisa disegel. Sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Cukup masukkan mayat ke dalamnya dan tekan sebuah tombol. Dalam waktu kurang dari 1 jam, cairan korosif di dalam tas akan melarutkan tubuh sepenuhnya. Tak ada lagi urusan membersihkan noda darah. Namun pekerjaan sang pembunuh hari itu belum selesai. Ia mengeluarkan berbagai prostetik dan menempelkannya di wajahnya. Orang yang mati itu tampak hidup kembali. Bagian tersulit hanyalah mata kiri pria itu yang palsu. Jadi si pembunuh harus menggunakan lensa kontak berwarna sebagai pengganti. Target sebenarnya adalah sang pengantin pria. Membunuh pria pertama tadi hanyalah untuk mendapatkan undangan ke pesta pernikahan. Setelah membunuh sang pengantin pria, ia hanya perlu melepas semua prostetik dan bisa dengan mudah melarikan diri dari lokasi. Polisi tak akan pernah menyangka apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat sedang mengamati sekitar, si pembunuh tiba-tiba menyadari bahwa salah satu tamu membawa kamera tersembunyi di dadanya. Orang ini jelas dikirim oleh FBI. Hal ini membuat sang pembunuh merasa tidak nyaman karena pemberi tugasnya tidak pernah menyebutkan bahwa akan ada agen FBI di tempat saat ia menerima pekerjaan ini. Jadi, ia meminta bayaran tambahan. Tepat saat sedang bernegosiasi dengan pemberinya tentang harga yang lebih tinggi, seorang pelayan wanita tiba-tiba masuk. Dia adalah spesialis pembuka tiram di jamuan tersebut. Si pembunuh tidak tahu apakah pelayan itu mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Tetapi untuk berjaga-jaga, ia memutuskan untuk menjadikannya kambing hitam. Setelah mengambil pisau pembuka tiram dari tangan pelayan dan mencabut colokan kulkas, si pembunuh siap bertindak. Banyak pria tidak suka jika ada yang melihat mereka saat buang air kecil, dan sang pengantin pria pun demikian. Ia hampir saja memaki ketika si pembunuh mengeluarkan suntikan berisi obat bius. Jika ada waktu, ia lebih memilih menunggu pengantin pria selesai agar sepatunya tidak kotor, tetapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Memanfaatkan langit yang mulai gelap, si pembunuh berpura-pura mabuk, berjalan terhuyung bersama pengantin pria menuju pantai. Karena ia telah mencabut colokan kulkas sebelumnya, semua tiram di dalamnya sudah tidak segar. Pelayan panik, mengira ada yang usil. Ia tidak punya pilihan selain pergi ke gudang untuk mengambil tiram baru. Tapi itulah yang memang direncanakan oleh si pembunuh. Ia sudah menggunakan pisau pembuka tiram untuk menghabisi sang pengantin pria. Yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu pelayan menjadi tersangka. Beberapa menit kemudian, kembang api di pantai dinyalakan, menarik perhatian semua tamu. Sang pengantin wanita panik dan berteriak bahwa pernikahannya belum dimulai, tapi kembang api sudah dinyalakan. Ia berlari ke tepi pantai, berniat memarahi pengantin pria. Namun yang ia temukan adalah tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Pada saat itu juga, pelayan wanita yang terlihat bingung bangkit berdiri, masih memegang pisau pembuka tiram yang berlumuran darah.